Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa anwa al-makhluqat. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Shadaqallahul azim. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di bagian pertama, bagian kedua telah kami tayangkan video tentang profil binatang al-qirodah atau monyet atau kera, yang mana jenis kera ini banyak sekali jenisnya. Ada jenis kera yang dilindungi oleh negara, juga ada jenis kera yang bebas dipelihara di kalangan warga masyarakat. Ya. Ternyata dalam kera ini ada beberapa kelebihan yang tidak ada kelebihan dari kera tersebut yang dimiliki oleh binatang-binatang yang lain. Ini menjadi cermin pelajaran bagi kita. Segala makhluk ciptaan Allah termasuk manusia mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Ketika kita mempunyai kekurangan, memintalah kelebihan kepada orang yang punya lebih dari kita. Kita tidak punya ilmu, mohonlah ilmu kepada orang yang ahlinya. Dan ketika kita merasa ada kelebihan daripada orang lain, maka kelebihan itu janganlah dijadikan modal untuk sombong kepada sesama makhluk. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, video bagian ketiga ini ada keistimewaan. Istilah keistimewaan bahasa Arabnya adalah al-khawas. Al-khawas atau keistimewaan daripada kera ini disabdakan oleh Imam Jahiz. Lahmul qirodi syabihu lahmil kalbi bal huwa syarrun wa ahbas. Versi Imam Jahid bahwa daging kera ini mirip daging anjing, bahkan lebih jelek dan lebih tidak baik untuk kesehatan. Itu salah satu yang disabdakan oleh Imam Jahid. Di antara keistimewaan kera ini diriwayatkan oleh Imam As-Suwaidi dalam kitab Hayatul Hayawan. Yang pertama, idza uliko sinuhu ala insanin lam yaglibhun naum walal faza'u bilail. Yang pertama, kelebihan daripada binatang kera atau monyet versi Imam Suwaidi, apabila gigi monyet kita ambil lalu digantungkan di atas tubuh kita, maka kita itu sama sekali tidak akan ada rasa kantuk. Dan sama sekali ketika kita tidur, maka dalam tidur kita tidak akan dipertemukan dengan sesuatu yang membuat kita kaget. Yang kedua, wa aklu lahmihi yamna'u minal judam. Nah, ketika kita mempunyai penyakit kulit, dan penyakit kulit itu sulit untuk kita obati. Ada koreng, ada eksim basah, ada eksim kering, kusta, dan sebagainya. Sehingga kita sudah berobat ke dokter ini, ke dokter itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan kesembuhan. Bukan berarti tidak ada obat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit juga telah menurunkan untuk obatnya. Allah itu maha adil. Ada peribahasa bahwa
obat COVID-19 belum ada. Bukan belum ada bahasanya, tapi belum ditemukan dan belum terjangkau oleh pikiran manusia. Ada lagi misalkan tidak ada obat untuk HIV, misalkan AIDS. Itu bukan tidak ada, tapi belum ditemukan oleh manusia. Setiap Allah menciptakan suatu penyakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan dan menurunkan untuk obatnya. Termasuk apabila kita mempunyai penyakit koreng, kadas, kudis dan sebagainya, jenis kulit yang berat maupun jenis penyakit kulit yang ringan, tapi diobatinya udah berulang kali dengan berobat dengan obat yang lain, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan kesembuhan, cobalah dengan memakan sedikit daging daripada kera. Insya Allah penyakit kulit yang kita derita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu kelebihannya. Nah, selanjutnya yang ketiga, wajilduhu idza uliko ala syajaratin dapa'a anha dororul barod. Ketika kulit kera digantung di atas pepohonan yang sedang berbuah, maka yakinlah buah-buah pepohonan tersebut tidak akan kena hama. Hamanya hama hujan misalkan. Karena gini, kadang-kadang pepohonan itu terlalu sering kehujanan, apalagi hujannya turunnya malam, biasanya buah-buah pohon tersebut baru berbuah muda akan berjatuhan. Seperti kita misalkan kalau di kampung ada misalkan di kebun buah duku. Itu buah duku kalau buah mudanya yang baru keluar lalu tertimpa dengan air hujan yang sangat banyak, tentu itu akan berjatuhan, yang tersisa cuma sedikit. Ini ada salah satu anjuran dari Imam Jahid, ambillah seekor monyet kalau misalkan Anda berani dan punya, lalu disembelih, lalu kulitnya diambil, digantungkan di atas pepohonan yang berbuah. Insya Allah buah-buahan pohon tersebut tidak akan berjatuhan dan tidak akan kena hama. Seperti misalkan kita punya pohon daripada pete, buah duren, insya Allah itu buah duren, buah pete tidak akan kena ulat kalau di atas pohonnya digantungkan kulit daripada kera atau monyet. Yang keempat, keistimewaan daripada kera, wa idza takhadha min jildihi gorbalun wa gorbalabihi az-zari'ah wa zuri'atu salimu min afatil jarod. Apabila kita mempunyai kulit kera, lalu kulit kera itu digelar. Setelah digelar, lalu kita menyimpan debu-debu di atas kulit kera. Lalu debu-debu yang sudah kita tempatkan di atas amparan kulit kera, ditebar debu-debu itu ke pepohonan yang kita tanam, apakah pohon padi, apakah palawija dan sebagainya. Insya Allah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila tanaman kita sudah ditebar dengan debu-debu yang telah kita simpan di atas kulit kera, maka tanaman kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga daripada binatang-binatang belalang. Kan kalau belalang itu merusak daun-daunnya sampai habis, seperti zaman Fir'aun dan pengikutnya diberi sanksi, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan musibah, pepohonan yang mereka tanam sampai habis dimakan belalang. Supaya tanaman kita daun-daunnya tidak dimakan, tidak dihabiskan oleh belalang, maka ini ada dalam kitab Hayatul Hayawan petunjuknya. Nah, selanjutnya keistimewaan daripada kera nomor ke-5-nya, wa idza ra'a al-qirad ta'aman masmuman khofa wa soha. Ketika kera melihat makanan yang diracun,
maka kera itu sudah tahu suka ada rasa ketakutan dan suka menjerit-jerit. Lain halnya dengan binatang merak. Kalau burung merak ketika melihat makanan yang diracun, tandanya suka menari-nari, berjoget-joget. Lain lagi dengan kera. Kera itu ketika dikasih makanan sudah dibumbui racun, maka kera itu akan menjerit dan merasa takut. Yang keenam, wa idza ju'ila sa'ruhu tahta ro'si naimin ro'a ahwalan tabza'u. Ketika kita mengambil bulu daripada kera lalu disimpan di sekitar orang yang sedang tidur, maka orang yang tertidur tersebut dalam tidurnya akan menemukan sesuatu yang mengagetkan dan yang menakutkan. Ini jangan ditiru. Jangan sampai kita misalkan jahil ngerjain orang lain. Kita punya teman tidur, supaya tidurnya mengigau dan ada rasa takut dalam tidurnya, lalu kita mengambil selembar rambut monyet sehingga disimpan di atas kepala yang tidur. Maka yakin orang yang tertidur dan sudah kita simpan bulu daripada monyet walaupun selembar, maka orang yang tertidur tersebut akan bangun segera dan kekaget-kagetan. Bahaya itu, jangan ditiru. Masya Allah, itulah salah satu keistimewaan makhluk Allah berupa monyet. Ternyata dibalik segala kekurangan monyet, ternyata ada kelebihannya yang tidak dimiliki oleh manusia. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, insya Allah di bagian keempat kita akan melanjutkan tentang profil binatang monyet yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.